Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Ya, jadi teman-teman semua, hari ini kita acaranya kan informal, benar-benar acara santai. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan heritage. Jadi teman-teman mungkin sudah ada yang pernah kesini ke situ, lihat spotnya langsung, tapi nggak tahu gimana ceritanya. Ada sejarah apa di sana, ataupun paling tidak apa ada cerita di sana yang tidak kita ketahui, romantisme zaman dari kerajaan dulu yang mungkin tidak pernah ada yang orang mengungkapkan ke kita ya, karena kalau orang-orang tua kita dulu kan, Pak nih apa nih? Mendep nak mulek itu gitu jawabannya. Jadi karena memang begitu, memang ada di sini waktu papa lahir sudah begini. Mungkin itulah cerita yang maksimal yang kita ketahui, tapi hari ini kita punya narasumber yang bisa memberikan kita cerita. Oh ini arsiteknya si A gitu mungkin ya, dibangun tahun 1800 sekian, dan ini ada cerita romantisme tentang misalnya kerajaan Denpasar dulu atau bagaimana. Di sini kita akan diberikan wawasan oleh Pak Dr. Mangde untuk agar kita bisa ketahui, dan siapa tahu nanti anak-anak kita nanya, kita bisa menceritakan hal itu. Jadi untuk memutus rantai anak mulek itu. Oke. Jadi hari ini kita akan ikutin Pak Mangde. Oke, silakan Pak Mangde. Sebetulnya cerita namanya cerita sejarah selalu panjang ya. Seperti Baratayuda misalnya. Nah, kita harus bisa membuat penggalan-penggalan. Kalau cerita dari Pandu lahir sampai Pandawa masuk surga pasti panjang sekali gitu ya. Tapi bagian awal saya persingkat. Jadi kerajaan di Bali itu pecah setelah kerajaan Klungkung, pemberontakan namanya Patih Maruti, lalu pecah menjadi banyak kerajaan kecil. Sebenarnya tidak 8 kalau seperti kabupaten yang sekarang, ada banyak sekali kerajaan yang besar dan kecil, dan kerajaan-kerajaan itu sebetulnya mereka saling bersaing, meskipun mereka saling bersaudara satu sama lain, saling memiliki hubungan darah, tapi mereka selalu bersaing. Dan persaingan ini, peperangan di Bali ini ditakuti oleh pemerintah yang ada di luar Bali, sehingga Bali sempat mendapat julukan sebagai Pulau Bandit gitu ya, Bandit Island gitu ya, pulau yang selalu bergolak gitu. Nah, Belanda lalu datang sekitar tahun 1800-an, akhir abad ke-19. Yang pertama Belanda datangnya kemana? Ke Buleleng gitu ya. Jadi Buleleng pertama dikalahkan oleh Belanda, dan mengalahkan Buleleng pun dengan bantuan Karangasem dan Bangli, karena mereka dulu saling bersaing ya, antar kerajaan itu saling bersaing. Kenapa Buleleng? Jadi namanya kota itu selalu berkaitan dengan transportasi. Jadi Buleleng adalah wilayah yang paling gampang dijangkau dari laut utara. Jadi dari Surabaya, dari Madura, dari Singapura, semua kapal dulu yang berdagang ke Bali selalu berlabuh di situ. Jadi itu yang dikuasai pertama. Nah, yang di bagian selatan ada lebih banyak lagi kerajaan, dan persaingannya lebih banyak lagi. Bahkan di kota Denpasar ini pun, yang sekarang menjadi kota Denpasar, ada tidak satu kerajaan. Di sini ada banyak sekali ya. Ada Puri Satrio di sebelah situ, ada Puri Pemecutan, ada Puri Kesiman, kemudian ada Puri Denpasar. Kerajaan di Nusantara, bukan hanya di Bali, dulu bukan soal wilayah, tapi soal manusia yang dikuasai. Jadi meskipun menempati wilayah yang sama, tapi masyarakat yang mendukung Puri Pemecutan akan berbeda dengan yang mendukung Puri Denpasar, akan berbeda dengan yang mendukung Puri Jero Kute. Jadi yang dikuasai dulu, ukuran besar kecilnya kerajaan itu adalah sejauh mana mereka menguasai penduduk, bukan menguasai wilayah. Semakin banyak penduduk yang bisa dikuasai, maka kerajaan akan semakin besar. Karena salah satu tujuan kerajaan itu adalah menyelenggarakan upacara yang besar gitu ya. Di kerajaannya harus ada upacara yang besar. Untuk bisa menyelenggarakan upacara yang besar perlu sumber daya manusia yang besar. Jadi tanah itu dulu tidak ada artinya pada masa kerajaan. Nah, balik ke cerita soal pergolakan tadi, antar kerajaan di sini pun terjadi pergolakan. Hingga akhirnya 1906 Belanda masuk ke Denpasar, mengalahkan Puri Denpasar, lalu bergerak ke situ, mengalahkan Puri Pemecutan. Nah, ini sebenarnya dua kerajaan ini dulu secara konstan saling bersaing gitu ya, saling memiliki konfliknya masing-masing. Nah, begitu dua ini dikuasai oleh Belanda, konflik di Bali Selatan mereda. Masih ada satu kerajaan yang kuat, yaitu di Klungkung. 2 tahun kemudian kerajaan Klungkung juga berhasil dikalahkan. Nah, setelah 3 kerajaan di selatan dikuasai, maka Bali mulai konflik-konflik antar kerajaan di Bali mulai menurun, tensinya mulai menurun, mulai berhasil diredam. Nah, begitu konfliknya menurun, tidak ada lagi persaingan antar kerajaan, perlawanan terhadap Belanda juga tidak terjadi,
mulai muncul pariwisata gitu ya. Karena caranya Belanda mengalahkan Puri Denpasar dan Puri Kelungkung dikritik di Eropa, dibilang terlalu sadis gitu ya. Karena semua orang bunuh diri gitu ya, menusuk dirinya sendiri, dan itu dikritik habis di Eropa. Nah, salah satu caranya Belanda untuk menghindari kritik adalah mengenalkan pariwisata. Dia mengatakan bahwa kami tidak menghancurkan Bali, kami menjaga Bali gitu ya. Propagandanya seperti itu. Lalu 1906 setelah Puri itu hancur, nah Belanda waktu itu bukan mengajak ya, ada satu pelukis namanya Nieuwenkamp yang ikut ke Bali. Tugasnya apa? Tugasnya mencatat dan menggambar semua aktivitas tentara Belanda yang menyerbu ke Puri Denpasar. Nah, si Nieuwenkamp inilah yang banyak menyelamatkan artefak-artefak, sebenarnya tersimpan beberapa di sini yang ada di kerajaan di Puri Denpasar. Beberapa dia bawa pulang ke Belanda, termasuk pintu yang besar sekali, pintu gerbang utamanya dibawa sama dia ke Belanda. Kalau tidak salah sekarang di museum apa gitu saya lupa, kayaknya di Tropen Museum di Amsterdam. Lalu tahun 1910 asisten residen, nah Bali itu dulu tidak menjadi residen tapi asisten residen. Residennya namanya Bali Lombok. Kantornya ada di Singaraja, jadi dikelola oleh asisten residen. Asisten residen di Bali tahun 1910 sudah memikirkan harus menyelamatkan artefak-artefak yang tinggalan Puri Denpasar karena dijarah habis oleh penduduk di sekitar sini. Karena Purinya hancur, rajanya sudah diasingkan, jadi kekuasaan yang jadi rumah gubernur sekarang itu banyak puing-puing di situ. Jadi diambilin oleh penduduk di sekitar sini. Lalu tahun 1910 dimulai inisiasi membuat museum ini. Yang membuatnya arsitek dari Jerman namanya Kurt Grundler kalau nggak salah ya. Gambarnya ada di Facebook saya, kalau sempat berkunjung nanti boleh dibongkar-bongkar. Dibantu oleh satu arsitek yang sudah sangat terkenal di Batavia namanya P.A.J. Moen. Nah, Moen ini lalu membuat dokumentasi arsitektur Bali. Jadi dokumentasi yang lengkap itu yang berupa lukisan dibuat oleh Nieuwenkamp, yang berupa foto dibuat oleh si Mujen gitu ya. Nah, dialah yang menjadi proyek arsitek untuk membangun Museum Bali ini. Dibantu oleh dua orang arsitek lokal, namanya saya lupa, ada di situ ya, nanti kalau sempat di situ tertulis di situ nama undaginya. Itu adalah leluhurnya Pak Yoko Sare salah satunya ya, yang membangun. Kalau kita lihat ini Bali Kulkulnya ini, jadi ini Bali Kulkul ini mirip dengan yang di Puri, yang di pojokan sana ya, karena undagi yang membuat adalah orang yang sama. Kemudian Candi Bentar itu replika dari Candi Bentar yang ada di Puri Denpasar yang sudah hancur. Jadi direplika lagi ke sini. Kemudian pintu gerbang kori-korinya adalah kori-kori yang dulu juga ada di situ. Jadi direplika oleh undagi lokal atas arahan dari si Moen gitu ya. Nah, jadi halaman-halamannya juga dibagi-bagi seperti Puri. Jadi kalau kita membayangkan Puri Denpasar, memang ukurannya lebih besar, tapi seperti ini kira-kira suasana di dalamnya. Jadi di dalam Puri itu, di dalam tembok Puri itu hidup kurang lebih 200 orang. Selain keluarga raja, ada keluarga lain juga, tangan kanannya raja yang tinggal di situ. Nah, kalau kita ingat pengertian kota, Kute, itu kan dibatasi oleh tembok. Nah, di Bali tembok ini adalah tembok Puri ini yang menjadi batas kota. Jadi di luar Puri ini sebetulnya bukan kota. Yang namanya kota adalah kota yang dibatasi Puri. Di dalamnya ada banyak sekali orang yang tinggal. Nah, itu yang disebut oleh kota. Lalu Belanda memindahkan pusat kekuasaan dari Buleleng, dari Singaraja, asisten residen, kantornya ke sini, ke Denpasar. Jadi sekali lagi yang namanya kota selalu berhubungan dengan transportasi, keterhubungan dengan daerah luar. Nah, di daerah selatan ini Kute menjadi pelabuhan utamanya. Bukan Kute yang di barat ya, tapi di pantai timur. Kalau pernah ke situ, kuburannya Tuan Lange gitu ya, orang sana menyebutnya. Nah, di situ dulu pusat perdagangan, pelabuhan Denpasarnya ada di situ dulu. Jadi jalannya lalu dipindahkan oleh Belanda ke Benua yang sekarang kita jadikan sebagai Port of Benua. Nah, dari Benua sampai ke sini, sampai ke pusat kota ada jalur perdagangan dulu. Nah, ini yang menyebabkan jalur di situ ramai. Nah, dari jalur itu datanglah penduduk dari Arab, datang penduduk dari Cina, lalu diberikan tempat oleh Belanda di sekitaran pasar Badung sekarang, sehingga kita punya kampung Cina, kampung Arab di situ ya. Nah, perdagangan mulai hidup setelah keadaan damai di kota Denpasar. Perdagangan itu hidup karena peran dua kelompok ini, pedagang Arab dan pedagang Cina. Jadi mereka
mengumpulkan hasil pertanian, dibawa keluar, kemudian mereka dari luar, umumnya dari Singapura, akan membawa barang-barang ke Bali. Jadi Pasar Badung dulu pada zaman Belanda bahkan sampai tahun 80-an menjadi pusat masuknya arus modernisme ke Bali. Jadi arus dagang dari situ, informasi datang dari situ sebelum adanya Bandara Ngurah Rai. Nah, jadi alurnya ke situ, ke arah ke arah Pelabuhan Benua. Nah, lalu kita tahu arsitektur Bali. Nah, semua pasti belajar ya. Kan orientasinya ke tengah, orientasinya ke Natah. Nah, pada saat zaman Belanda mulai diperkenalkan orientasi menghadap ke jalan. Jadi Belanda membangun kantor asisten residen di sini menghadap ke arah jalan. Kemudian di Puputan ini ada, kalau tidak salah ada 5 jero dulu. Jero dihancurkan oleh Belanda, dibangun alun-alun. Nah, ini meniru kota-kota di Jawa. Karena di Jawa sudah lebih dulu mereka menguasai, dan semua bangunan dipaksa untuk menghadap ke arah museum. Di sebelah selatan ini adalah kantor perusahaan-perusahaan Belanda dulu. Ada kantor KPM yang diambil alih oleh Garuda, ada kantornya Shell itu pedagang minyak gitu ya, yang diambil alih oleh Pertamina. Kemudian di sebelah situ ada kantornya BOW, Kompiang barangkali tahu apa artinya BOW ya, ada analisa BOW gitu ya. Nah, itu ya yang menjadi kantor PU sekarang. Kemudian ada Tangsi yang menjadi kantor tentara di situ sekarang. Di kantor wali kota itu ada namanya kantor Radvankerta. Jadi Radvankerta itu adalah kumpulan raja-raja di Bali yang disediakan kantor di situ. Jadi sekali waktu akan dipanggil oleh asisten residen, mereka akan berkantor di kantor Radvankerta, menjadi kantor wali kota sekarang. Nah, di pojok situ ada biro travel agent miliknya KPM juga, yang kantornya diambil oleh Garuda, yang menjadi perluasan dari Bali Hotel, yang menjadi wingnya yang baru. Kemudian ada Bali Hotel, di belakangnya di Bali Hotel sebelah timurnya di situ adalah perumahan orang-orang Belanda. Jadi perumahan orang-orang Belanda itu semuanya menghadap ke arah jalan. Jadi tipologinya adalah ada satu bangunan di depan, kemudian di belakangnya akan ada kamar pembantu. Kamar pembantu, sumur, dapur itu ada di bagian belakang, dan bangunan Belanda menghadap ke depan. Nah, dari situ mulai tipologi pola Natah berubah. Jadi pola bangunan menghadap ke arah jalan, dari menghadap ke dalam menjadi menghadap ke jalan. Nah, sekarang sudah banyak yang hancur, tinggal 1-2 yang di pojok, kalau tidak salah di pojok masih ada satu bangunan Belanda, di sebelahnya masih ada satu lagi. Nah, sekarang kita jalan yuk.